konsekuensi dari syahadat bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Konsekuensi dari meyakini, mengimani bahwa dia adalah utusan dari Allah, maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah sampai hari kiamat, setelah beliau sampai hari kiamat, atau berita-berita tentang akhirat, tentang azab kubur, tentang neraka, tentang surga. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah, maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'atuhu fima amar, mentaatinya pada apa yang ia perintah. Ya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah. Inilah dua sisi yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia perintahkan kita taati, dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Jangan kita mengaku beriman dengannya sebagai utusan Allah, sementara perintahnya kita langgar, kita remehkan, sementara larangannya kita tidak pedulikan. Apa artinya kita meyakini dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya, karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah, dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang rasul. Ya, tidak dibutuhkan diturunkan kitab. Ya. Karena ibadah itu adalah mengibadati Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.